Jembatan Bojongkopo di Sukabumi yang menghubungkan Desa Cidadap dan Desa Loji kini berdiri kokoh 90% rampung. 700 miliar buat proyek TIK yang nggak jelas dihapus. Salam ngopi, salam suruput. Pokoknya mah guys ya, kinerja Kang Deddy Mulyadi selama beberapa bulan terakhir bikin rakyat senang. Tapi, nih ada tapinya ya. Tapi anehnya justru petinggi-petinggi tertentu malah seperti kepanasan. Sindiran, cibiran, sampai komentar miring pun berdatangan ya. Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Coba tulis di kolom komentar apa yang mereka takutkan ya. Yang kemarin tuh DPR yang lagi rame, terus pejabat-pejabat tinggi sindir kinerjanya yang sangat baik untuk masyarakat, tapi di sini ya mereka menolak kinerja Kang Deddy Mulyadi. Gimana tanggapan kalian ya? Tulis di kolom komentar. Kita langsung saja lanjut ke videonya. Sebelum saya lanjutkan ke videonya dan agar saya lebih semangat bikin videonya lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini beberapa bukti nyata kinerja Kang Deddy Mulyadi ya. Kita lihat saja videonya nih ya. Era KDM jembatan putus langsung diperbaiki. Bayangkan akses utama 2 desa terputus. Akses utama 2 desa terputus, warga harus memutar jauh demi menyeberang. Tapi di era Kang Deddy Mulyadi, cerita itu berubah total. Jembatan Bojongkopo di Sukabumi yang menghubungkan Desa Cidadap dan Desa Loji kini berdiri kokoh 90% rampung. Bukan cuma dibangun, tapi prosesnya melibatkan warga lokal dari awal. Dari gotong royong, dukungan moral hingga menjaga proyek tetap aman. Pemerintahan Jawa Barat di bawah arahan KDM, semua ini menjadi bukti nyata. Pembangunan itu bukan cuma beton dan besi, tapi kebersamaan dan rasa memiliki. Begini jadinya kalau pemimpin peduli, akses pulih, ekonomi bergerak, warga pun tersenyum. Kalau di daerahmu punya pemimpin seperti Kang Deddy, fasilitas apa yang paling ingin kamu bangun terlebih dahulu? Bayangkan akses Ya, lihat. Kita lihat kinerja Kang Deddy Mulyadi. Itu sudah nyata ya. Gimana tanggapan kalian ya? Pokok namanya jembatan juga sudah mulus rahayu berkah salamet. Lihat ya. Gimana tanggapan kalian tentang kinerja Kang Deddy Mulyadi untuk beberapa ini, untuk beberapa masih banyak lagi kinerja Kang Deddy Mulyadi yang sangat baik ya. Gimana menurut kalian kalau punya pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi di tiap daerah? Pasti makmur ya, adem ayem pokoknya namanya. Kita lihat komentarnya nih ya. Masih enak daerah Jawa Barat, daerah kami Palembang, Kabupaten Murata, Kecamatan Trawas, Ulu, itu pemerintahnya membangun pate besar-besaran. Kan keren daerah kami. Gimana menurut kalian untuk komentar ini ya? Nih, ada lagi komentarnya. Semakin baik Bapak Aing, semakin banyak pembenci sehat dan semangat Bapak Aing. Benar ya, Kang Deddy Mulyadi makin baik itu makin banyak yang nyinyir. Udah, kita lanjut lagi ke videonya ya. bayangkan ribuan truk Mega proyek KDM selamatkan warga Bogor. Bayangkan ribuan truk tambang merembukan jalan. Ya benar ya. Ribuan truk itu bertonton ya untuk satu mobilnya. Itu bisa merusak jalan kalau perjalanan tiap hari. Ya kalau satu hari juga itu bukan satu truk ya. Bisa puluhan sampai ratusan truk yang bolak-balik bawa angkutan beberapa ton. Coba menurut kalian gimana nih ya truk yang melebihi kapasitas melintas ke jalan-jalan kampung dan merusak jalan daerah? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Kita lanjut aja ke videonya dulu ya. tambang meremukan jalan, debu menutupi langit, dan warga jadi Ternyata taruhan melayang setiap di hari. Kang Deddy Mulyadi tak tinggal diam. Lihat ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram melihat warga Bogor menderita akibat tambang. Deddy Mulyadi sebut parung panjang rusak karena proyek Jakarta dan Banten. Ya, Jawa Barat habis sama Jakarta sama Banten. Dan alih fungsi lahan. Gunung Rentul dikikis habis demi properti besar meninggalkan luka lingkungan yang mendalam. Kini
Atas dorongan kepemimpinan Kang Deddy, Pemkab Bogor bergerak cepat nih. Rehabilitasi Jalan Parung Mantap. Panjang dimulai pada Ya, Juni langsung 2025. dieksekusi Targetnya ya sama insya Kang Allah Deddy. rampung Desember. Update terbaru, ruas Jalan Mohtoha Bunar sudah 14% mulus. progresnya. Panjangnya sekitar 6 km. Wih. Nilai kontraknya sebesar 59 miliar, menyerap 178 tenaga kerja lokal. Inilah kepemimpinan sejati, berani melawan kerusakan, berpihak pada rakyat. Kalau semua kepala daerah seperti Kang Deddy Mulyadi, berapa banyak nyawa yang bisa kita selamatkan? Kepala daerah di daerahmu kapan bergeraknya? Bayangkan, Pemimpin di daerahmu kapan bergeraknya? Lihat ya, coba lihat kinerja progres Kang Deddy Mulyadi baru beberapa bulan, tapi kinerjanya sudah kelihatan ya. Kang Deddy Mulyadi itu pro rakyat ya. Dia tidak memihak kemana-mana ya. Yang penting dia bisa mensejahterakan rakyat ya. Gimana menurut kalian? Gimana nih ya? Tulis di kolom komentar. Kritik dan saran dipersilahkan ya. Kalian bisa memilih dan memilah atas kinerja dan perilaku Kang Deddy Mulyadi selama ini. nyindir malah jadi bumerang. Niat sindir Deddy Mulyadi malah kena ulti. Niat nyindir malah jadi bumerang. Rudy Masyud. Rudy Masyud nyindir Deddy Mulyadi tapi malah kena Gubernur serang netizen. Kaltim. Di rapat DPR, Rudy Masyud iya. sebut Deddy gubernur yang konten, kemarin publik viral ya. justru bongkar balik Rudy punya jejak kontroversi. Dari proyek daerah, keluarga politik, sampai gaya hidup yang mewah. Sementara Deddy Mulyadi cukup bilang konten saya viral, tapi hemat anggaran dari 50 miliar jadi cuma 3 miliar saja. Publik langsung berpihak. Sindiran yang balik jadi bumerang. Niat nyindir malah jadi bumerang. Rudy Masyud nyindir. Gimana nih? Aduh ya. Ini emang cerita bulan-bulan kemarin ya yang viral, cuma ya kepemimpinan Kang Deddy yang baik itu pasti banyak musuhnya ya. Coba gimana menurut kalian kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi dibandingkan gubernur-gubernur lain dan pemerintahan yang lain? Tulis di kolom komentar ya. Kang Deddy Mulyadi makin sini makin banyak yang nyinyir ya. Apakah dia kepanasan atau gimana? Dia tidak suka dan mereka tidak suka ya atas kepemimpinan yang jujur Kang Deddy Mulyadi ya. Coba tulis di kolom komentar apa yang mereka pikirkan yang selalu sindir Kang Deddy Mulyadi. Kalian bisa berkomentar, tulis aja di bawah ya. Apa prestasi Gubernur Kaltim? Saya asli orang Kaltim jadi malu Pak Gubernur bukan asli Kaltim tapi mimpin Kaltim. Gimana menurut netizen yang budiman? Gubernur Kaltim cuma bisa memperkaya diri doang. Apakah benar? Gimana menurut netizen yang budiman? Kita lanjut lagi video selanjutnya ya. Bayangin, Lihat ya. ada pejabat datang ke KPK bukan karena ditangkap, tapi minta didampingi supaya anggaran rakyat nggak dikorup. Wih. Itulah yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Langkahnya ini terkesan berani, tegas, dan bikin pejabat kotor ketar-ketir. Deddy langsung ngikat anggaran yang sering jadi ladang maling. 700 miliar buat proyek TIK yang nggak jelas dihapus. Anggaran perjalanan dinas, rapat, sosialisasi, semua dicoret. Uangnya dialihkan buat listrik rakyat, sekolah, dan jalan rusak. Mantap. Kenapa respon pejabat lain? Ngamuk, nyinyir, sinis. Kenapa? Karena mereka kehilangan ATM berjamaah. Pejabat yang marah karena transparansi itu bukan pemimpin. Itu penumpang gelap yang hidup dari anggaran rakyat. Mereka takut kehilangan proyek titipan. Mereka panik karena nggak bisa lagi markup 300%. Lalu bilang demi pembangunan. Maling kalau lampu dinyalain bukan marah ke malingnya, tapi marah ke yang nyalain lampu. Itulah pejabat kita. Di mana ada gula di situ ada semut. Tapi kalau gulanya dibuang kayak Deddy Mulyadi, semut-semut itu bakal ngamuk. Sekarang mereka teriak, kenapa dipangkas? Kenapa nggak dikonsultasikan dulu? Jawabannya simpel, karena kalian bukan pengawas, kalian adalah perampok berdasi. Pejabat yang takut diaudit berarti pernah makan yang bukan haknya.
Dan sekarang mereka gelisah karena skema korupsinya dibongkar dari dalam. Buat pejabat yang resah karena anggaran dibersihkan. Tenang aja, kalau kalian nggak korup harusnya kalian ikut senang. Tapi kalau kalian marah, selamat, kalian baru saja mengaku tanpa harus diperiksa. Yang takut transparansi, pasti ada yang mau disembunyikan. Kami butuh pemimpin, bukan perampok. Di era kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, semua anggaran yang tidak masuk akal dia alokasikan untuk pembangunan jalan dan untuk kepentingan masyarakat ya, dari rakyat untuk rakyat, bukan dari rakyat untuk pejabat ya. Di era Kang Deddy Mulyadi yang korup itu makin sempit untuk beraksinya ya. Untuk memperkaya dirinya dia peluangnya makin sedikit. Untuk di era Kang Deddy Mulyadi ya, untuk di Jawa Barat. Gimana menurut kalian ya, di Jabar banyak yang korup. Tapi di era Kang Deddy Mulyadi, kalian bisa membedakan ya, dan kalian bisa melihat di era Kang Deddy Mulyadi jujur dan bermasyarakat dibandingkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kita lihat kolom komentarnya ya. Sederhana, tapi Ono Surono gak suka, gak bisa korupsi buat keluarga dan partai. Gimana menurut kalian ya? Kita sangat senang Kang Deddy Mulyadi, hanya para elit yang tidak senang, benar ya. Warga dan masyarakat sangat senang atas kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi dan sikapnya ke para pejabat yang suka korupsi ya. Tapi pejabat elit politik tidak senang ya, karena ATM berjalannya berkurang. Gara-gara gotnya dibersihin, tikusnya pada keluar semua. Ngamuk, mantap Pak KDM, lanjutkan. Bener ya, tikus-tikus kantor ngamuk ya, karena rumahnya dibersihin sama Kang Deddy Mulyadi karena banyak kotoran. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kritik dan saran dipersilahkan pokoknya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Ini momen Kang Deddy Mulyadi saat pelepasan anak-anak yang nakal yang baru keluar di barak militer. Ya, kedekatan Kang Deddy Mulyadi bersama anak-anak tersebut. Cek aing ge naon tah nu kieu nu kudu viral mah atuh. Kang bener tuh. Geus nunjukkeun rasa kadeudeuk kanyaah, kacinta seorang ayah kanu jadi anak. Kitu ningalina teh. Lain ieu mah, Gusti aing col nu ieu protes. Col nu itu protes. Bener. Col kieu protes. Padahal mah tak teh tanda udah jadi bapak gitu kan, udah jadi anak. Hayang anak-anak Jawa Baratnya boga karakter, boga sikap adu disiplin. Ameh naon, ameh mampu mahena ngajalani hirup anu sabenerna engke. Gitu maksudnya teh. Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Kalian bisa melihat Kang Deddy Mulyadi cintanya ke masyarakat ya, dan gak mau anak-anak itu salah jalan ya. Jadi yang nakal dia masukkan ke barak militer agar disiplin dan bisa menghargai orang-orang di luaran sana ya. Tidak terjerumus ke kelompok kriminal-kriminal yang ada di Konoha ini ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Apa yang menjadi spirit? Apa yang jadi spirit saya? Saya Belajar sampai dari hari ini sayang orang spirit untuk terus menebarkan pada siapapun bahwa negeri ini akan mengalami kemajuan manakala para pemimpinnya memiliki rasa seperti rasanya seorang ibu. Manakala pemimpinnya tahu mana yang harus dilaksanakan, mana yang tidak dilaksanakan. Manakala pemimpinnya memandang rakyatnya seperti memandang seorang ibu bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena di balik spirit seorang ibu
itu banyak keajaiban yang akan dialami. Saya tidak main-main cerita ini. Ketika saya jadi bupati, saya ditanya oleh banyak orang, Kang Deddy pakai manajemen apa? Saya nggak mau pakai manajemen akademis. Saya hanya akan memakai manajemen dan berguru pada ibu saya. Kenapa? Siapa yang cinta ibu seperti Kang Deddy Mulyadi ya, kita harus menyontoh perilaku ibu kita ya, seperti Kang Deddy Mulyadi untuk kehidupan kedepannya ya. Coba Kang Deddy Mulyadi juga, dia tidak melihat prinsip siapapun, tapi dia mengikuti prinsip ibunya sendiri ya. Tulis di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian terhadap prinsip Kang Deddy Mulyadi ya. Kita lanjut lagi videonya. Kuring Deddy Mulyadi saha gubernur kan? Mulyadi saha anak kasalapan di Umi Karsidi. Umi Karsidi saha jalmi di lembur putrana Bapak Tanu buta huruf. Sakolana SD kelas 1 kaluar. Jai gawena naon Umi Karsidi teh? Hiji lamun aya sampeun di paru dijieun ka timus, jeung anakna dahar. 2 kulit sampeulna ge dijieun ka dedemes. 3 tangkal sampeulna dikerikan dijieun suluh. Nu kaopat daun sampeulna Umi Karsidi diurang make Bener ya, bener 100% dari rakyat ya. aya tangkal tales Umi Karsidi dialah dikeuretan dijieunkeun sayur lompong atel kanu tikorong. Tapi lumayan. Aya jantung garing kusum hujan kieu dipecehan terus dikulub make apu. Terus di kalapaan, engke sore-sore disangrai di gulaan, aya bubut di wadah, kuring. Gimana menurut kalian, tanggapan kalian, kritik kalian terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi? Tulis di kolom komentar ya. Kalian bisa lihat dan kalian bisa tonton video-video saya di sini ya. Kalian disilahkan untuk berkomentar, mau baik mau buruk gimana kalian ya. Tapi saya mau nanya, gimana tanggapan kalian terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi dan terhadap orang-orang pemerintahan yang nyinyir terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lewatkan video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton.